Baik rekan audio, di video yang kedua ini untuk sesi pertama saya akan sedikit mengulang untuk yang video pertama bagian terakhir, yaitu pemasangan heatsink atau pasta atau silikon atau sealing paste. Ini setelah saya pasang isolator, saya tutup, kemudian kita tepatkan pada posisi lubang yang sesuai. Baik, dua permukaan sudah terisi. Saya singkirkan dulu. Setelah posisi ini terpasang, kita usahakan untuk memasang 4 titik baut agar tidak bergerak di masing-masing transistor. Kita coba pasang sebelah sisi ini dulu. Jadi jangan dimur dulu, tapi bautnya dipasang. Saya pasang satu di sini. Dan ingat, transistor final ini yang disolder baru titik kaki kolektor. Ini juga kolektor basis, kolektor emitor. Kenapa? Karena sebelum baut atau mur dipasang, maka apabila sudah disolder, transistor ini tidak dapat bergerak kiri kanan. Tetapi kalau hanya satu solder, yaitu yang titik kaki tengah ini, maka transistor apabila lubang kurang presisi atau tidak pas, maka masih bisa bergeser. Jadi ini satu transistor saya pasang 2 baut, sisi ini juga saya pasang 2 baut. Ini apabila seperti ini tidak masuk, perlu digeser, maka harus digeser dulu untuk memasukkan mur atau baut. Ya, baut masuk, sisi sini juga harus masuk 2 titik. Yang tengah jangan dibaut dulu, kita pasang titik yang lain lagi. Titik yang sini kita pasang dulu. Kita coba lubangnya, kita pasang dulu. Kita pasang baut yang lain, masuk. Kemudian titik yang sebelah sini juga harus dipasang dulu. Kita paskan kakinya sampai masuk. Ya, sudah masuk. Kita pasang satunya, masuk. Pasang satunya lagi, masuk. Sebelum semua terpasang, maka saya harus memasang murnya untuk sisi bagian dalam. Sisi bagian dalam saya pasang murnya dulu. Jadi saya persiapkan murnya. Alat yang saya gunakan tang yang ujungnya lancip dan obeng plus yang sesuai dengan ukuran dari baut ini. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil, usahakan pas sehingga presisi dan tidak merusak baut. Baik, setelah satu terpasang ini, saya akan coba untuk membaut salah satu. Baik, kita mudah-mudahan terlihat. Apakah terlihat rekan-rekan? Nah, saya ambil satu yang satu sisi, satu titik, kemudian saya ambil salah satu baut yang akan di skrup. Dan terlihat, saya geser dulu ya. Nah, ini sisi atas, di sisi bawah. Setelah ketemu, saya putar. Baik, satu titik terpasang. Saya ambil lagi
Nah, ini terjepit, sudah terjepit, kita pasang lagi sisi yang satunya. Ya. Sisi yang sini kita pasang, kita sekrupkan, saya putar ya, masuk. Jadi yang terpasang ujung samping ini dan ini, kita lihat ini dan sini. Nah, untuk monoblok ini biar tidak bergerak, maka ujung kanan, atas dan bawah ini harus saya skrup supaya tidak bergerak. Baik, coba kita lihat lagi. Mudah-mudahan terlihat. Kalaupun tidak terlihat, tadi yang sisi kiri mungkin sudah terlihat. Nah, ini posisinya kita pasang seperti ini. Kemudian sisi yang atas ini, bentar saya geser biar lurus terlihat. Sisi yang paling atas ini saya tempatkan skrup ke baut, kemudian bautnya saya paskan, saya putar ya, itu mudah-mudahan terlihat seperti ini. Satu. Sekarang sisi yang sebelahnya, sisi yang ini. Jadi jangan semua diperkuat dulu sebelum semua transistor terpasang skrup atau baut. Saya pasang lagi. Ini juga jangan terlalu kencang, asal menempel saja supaya masih ada gerakan untuk mengatur atau men-set agar transistor ini lurus ya. Setelah 4 titik ini saya pasang, 4 titik ini saya pasang, ini udah saya pasang ya. Ini 2 atau 4 mur ini, baut ini jangan dipasang dulu sebelum kita memasang yang titik lain. Jadi ini belum dipasang, belum pasang, ini belum, maka saya akan pasang dulu yang sini untuk menghindari kekurangan presisi atau ketidakrapihan karena gerakan yang bisa merusak apabila solder ini tidak matang atau tidak kuat. Maka apabila saat kita memaksakan untuk memasang skrup atau baut, ini bisa terlepas dari papan PCB. Jadi jalurnya bisa terlepas apabila kita terlalu memaksakan pada saat pemasangan mur yang tidak sesuai atau tidak presisi. Baik, kita pasang semua dulu. Ingat, yang sudah dikencangkan adalah 1, 2, 3, 4. Skrup yang lain belum. Kita pasang lagi, termasuk yang ini nih kurang 1, kita pasang ya. Jadi semua udah masuk. Kita lihat yang sisi ini masuk, ini kita masukkan lagi, nah, ini kita masukkan lagi, ya. Berarti posisi skrup sudah akurat terhadap kaki atau lubang dari transistor sehingga lurus. Ini yang betul garis lurus. Kalau kita lihat dari atas, ini sudah tidak lepas, maka kita bisa mengencangkan keseluruhan baut ini karena posisinya sudah tepat seperti ini. Ini masih bisa bergerak karena baru kaki tengah. Baik, saya ambil menunggu saya pasang skrup atau murnya. Nanti setelah saya pasang, saya lanjut kembali. Ya, mitra audio, setelah kita pasang dengan penguatan semua skrup pada transistor final,
yang ini juga sudah dipasang dengan penguatan ekstensional. Untuk dudukan dari driver saya menggunakan spacer yang terbuat dari besi, karena ada bagian dari driver ini yang harus terhubung dengan ground. Nih, kita lihat di sisi yang dekat, dengan satu, bentar ini, mudah-mudahan terlihat nih ya. Ini di sisi yang 1 NF ini masih agak buram katanya ya. Ini nanti titik yang ini adalah ground, kita lihat baiknya, makanya harus menggunakan spacer dengan material dari logam ini. Nanti posisinya akan ada di sini ya. Jadi nanti ini yang tadi ground ini akan ada di sebelah sini, akan terpasang seperti ini ya. Pemasangan spacer alangkah baiknya untuk skrupnya ini posisi bawah, ini untuk posisi atas. Oke, kita contohkan, kita pasang untuk sisi ini pemasangan spacernya. Jadi skrup ini di posisi bawah, kemudian yang ini di posisi atas, nanti akan terpasang seperti ini ya. Untuk dudukan dari driver sehingga ini yang harus perlu perhatian adalah sisi yang sebelah sini. Sisi yang sebelah sini nanti akan terhubung dengan ground, makanya ini harus terpasang kuat dan benar, karena ini nanti akan terhubung dengan ground. Untuk yang sisi ini kita perkuat dulu pemasangannya ya. Saya kira kuat sudah. Tempat kaki yang lain kita pasang dua kakinya. Untuk penempatan dari driver ini seperti ini, dudukannya seperti ini ya, nanti akan duduk seperti ini. Baik, saya pasang dulu yang lainnya ya. Setelah pemasangan spacer 1 2 3 4 1 2 3 4, spacer ini harus kokoh sehingga tidak bergerak. Kita paskan lubangnya ya, masuk. Yang sebelah sini juga untuk sisi kanan masuk. Nah, setelah spacer terpasang, jangan dibaut dulu, kita pasang kabel yang ada di transfer final ini ke driver. Jadi nanti pemasangan seperti ini. Kita buka dulu, kita perhatikan kakinya. Untuk jalur 2SC atau jalur positif, kaki basis ini berwarna merah, kolektor berwarna hitam. Kalau kita lihat seperti ini, maka di sini adalah susunannya basis, kolektor, emitor. Jadi warna merah nanti masuk ke kaki basis adalah di sisi sini, masuk sini. Terus jalur kolektor masuk ke sisi sini.
emitor di sisi sini kosong karena sudah diparalel, nanti kabel warna biru ini masuknya di sini ya, seperti ini nanti bentuknya. Kemudian untuk yang jalur negatif atau 2SA, kaki basis berwarna merah, basis kolektor emitor, kaki basis berwarna merah ini akan lurus masuknya ke sini. Kemudian kolektor warna hitam akan masuk ke sini. Baik, saya pasang dulu, nanti setelah terpasang saya akan zoom supaya lebih jelas ya. Setelah saya pasang kabel jumpernya seperti terlihat seperti ini. Untuk ini juga saya terpasang, makanya tadi saya sebutkan jangan di skrup dulu untuk PCB driver ini. Jadi apabila perbaikan juga mudah seperti ini, bisa tinggal lepas baut dari driver ini, kemudian kita buka, kita perbaiki. Makanya ini praktis pada saat perbaikan. Kalaupun nanti perbaikan untuk transistor final, jadi mudah, kita tinggal melepas 3 solder titik ini, 3 titik solder ini kita lepas ya, skrup kita lepas, kemudian kita tarik berputar. Jadi pada saat melepas nanti menariknya itu tarik ke belakang, putar, karena posisi kakinya seperti ini kalau dilihat dari belakang ya rekan-rekan. Jadi tarik, nanti putar, dia akan terlepas. Pada saat mengganti juga mudah, kakinya dibentuk dulu seperti yang bentuk lama, pasangkan, kita skrup, kita solder seperti itu. Nah ini praktisnya di situ untuk perbaikan. Sekarang kita perhatikan kembali, 3 kaki belum disolder, jadi pensolderan ini nanti terakhir apabila driver ini sudah dipasang. Posisi sekarang pun bisa kita solder, ini kita pasang karena ini sudah permanen. Jadi transistor final ini sudah permanen, boleh kita pasang atau kita solder. Nah tadi kita lihat jalur dari 2SC atau jalur positif, di sini kaki kolektor, di sini kaki basis, sehingga kaki basis ini masuk ke warna merah, masuk ke sini, kaki kolektor warna hitam masuk ke di sini. Emitor tidak terpasang, kita lihat ya, emitor tidak terpasang, tetapi terpasang di posisi yang jalur paralel ini. Baik, kita coba kita perhatikan biar lebih jelas ya. Emitor, jalur emitor paralel masuk ke sini, jalur basis paralel yang 2SA atau jalur negatif ke sini, kolektor jalur ini ke sini. Setelah ini terpasang, selanjutnya kita tempatkan atau kita bentuk kabel ini sesuai dengan posisi dari driver, sehingga kalau kita letakkan seperti ini, kita bentuk dulu kabelnya. Ini kabelnya lumayan tebal, jadi pakai ukuran 1,5 ya. Setelah ini terpasang, kita baut, ini kita baut. Yang ini kita baut kembali. Ini juga kita pasang.
kita kencangkan dulu, kita kencangkan lagi. Setelah semua kencang, sekarang kita membentuk kabel ini jumper supaya rapi. Kita menggunakan apa namanya, tang ya. Kita angkat agar tidak melukai kabel. Kita menggunakan tang berbentuk silinder seperti ini. Ini untuk menghindari kabel yang terluka. Jadi maaf, tadi yang pertama saya lupa. Ini dibentuk seperti ini. Ya, bentuk serapih mungkin sehingga tidak terjadi tegangan atau tarikan dari kabel yang kaku ini, karena kabelnya ukuran besar. Dan yang perlu diperhatikan kembali adalah titik di mana solderan antara kabel ini. Jangan sampai ada kebocoran serabut, terutama ini. Jangan sampai ada kebocoran serabut, yang perlu diperhatikan di sini. Apabila serabut ini bocor atau menempel, maka kaki-kaki antara basis dan emitor ini, basis dan kolektor ini akan bersentuhan sehingga membahayakan transistor final. Ini harus diperhatikan, serabut jangan sampai menempel. Ini yang saya tunjuk dengan jarum. Sekali lagi, biasanya kita kalau memasang ini untuk menghindarkan, kita bentuk nah seperti ini, kita bentuk yang ini ya, seperti ini ya sudah tersusun seperti ini. Selanjutnya bisa kita melakukan penyolderan dari 3 titik. Kita lihat dulu posisinya, tidak ada tegangan, yang artinya tidak ada tarikan dari kabel ini. Ini sudah kaku terbentuk. Kita lihat sudah terbentuk dari sisi depan, lihat lurus, samping sebelahnya kita lihat lurus, kakinya pasang spacer sudah lurus, ini juga lurus, sip, aman. Kita bisa melakukan pensolderan dari 3 kaki transistor ini. Ini langkah terakhir untuk pensolderan ini. Nah, sebelum kita selesai, kita perhatikan dulu kaki-kakinya. Ini harus menonjol masing-masing sehingga dapat tersolder dengan baik ya. Semuanya sudah menonjol. Karena saya solder dulu. Semuanya kita solder merata. Sambil saya solder, saya pause dulu. Ini satu rute saya selesaikan dulu. Nanti untuk rute yang lain saya pause supaya tidak membuang waktu untuk menontonnya ya. Kita lihat dulu, solder ini harus matang
ya. Harus matang. Ya, sambil saya mensolder yang lain, saya pause dulu. Ya, mitra audio, setelah saya pasang solder dan saya solder semuanya kaki ini, dan sudah saya pasang dengan spacer, maka secara garis besar monoblok ini sudah jadi. Untuk tes awal saya hanya mengukur tahanan yang bekerja pada ujung transistor ini. Jadi titik akhir dari driver ini saya set skalanya di 100 ohm. Saya kalibrasi dulu, kalibrasi awal dulu, apakah menunjuk 0, kita paskan. Setelah menunjuk di garis 0, saya akan mengukur terutama dari ke semua kaki yang ada di final ini. Saya ukur kolektor terhadap basis, kolektor terhadap emitter, intinya jangan sampai ada koneksi yang short sehingga jarum menunjukkan ke angka 0 untuk masing-masing jalur. Ini untuk jalur negatif, jalur positif. Kita coba ukur, jarum tidak menunjuk angka 0, artinya tidak ada yang short ya. Kemudian output terhadap ground, ya, saya ground di sini, ground terhubung, ini ground terhubung. Yang satunya kita coba tes, ya. Tidak ada yang short, jadi saya kira aman ya. Terminal plus dan main juga nggak ada yang short, kita bolak-balik sama, nggak ada yang short ya. Berarti selanjutnya adalah pengetesan dengan power supply 12 volt ampere bebas. Yang utama adalah kita tes 12 volt dulu, kemudian kita lihat DCO nya, DC output, antara output dengan ground. Setelah itu kita tes dengan speaker. Baik, saya siapkan dulu untuk pengetesannya ya. Selanjutnya adalah pengetesan terakhir atau final dari driver monoblok ini. Yang saya butuhkan adalah power supply. Di sini saya akan menggunakan extension CT 12 volt plus 12 volt, ground, main 12 volt. Jadi untuk pengetesan ini saya cukup menggunakan 12 volt VDC. Kemudian alat yang
mengkoneksikan. Jadi ini kabel suplai, merah plus, hitam main, yang tengah ground. Ini akan terhubung ke terminal yang nanti akan mensuplai kit driver. Groundnya tersambung semua di sini menggunakan sekun U. Jadi ini ground dari suplai, ground untuk input ke potensio, kemudian ini ground untuk speaker atau main untuk speaker. Di sini output dari potensio, nanti output dari potensio masuk ke driver. Ini input audio dari nanti alat-alat yang sebagai HU, head unit. Oke, saya persiapkan dulu. Coba saya akan menyalakan power supply-nya, kemudian saya ukur. Ya, power supply sudah nyala, jalur primer, jalur sekunder. Kemudian saya akan mengukur tegangan 12 volt yang CT. Di sini saya menggunakan skala 300. Bentar, mungkin biar terlihat saya letakkan di sini. Saya menggunakan skala 300. Kemudian saya akan mengukur, berarti nanti angka hasil ukur jarum dibagi 10. Angka terbaca dibagi 10 karena skala menggunakan 300. Ini plus 12 volt, ground, main 12 volt. Saya akan ukur plus 12 ground dengan 12 volt dengan ground. Bentar. Terlalu besar skalanya, saya pakai skala 30 saja supaya pembacaannya di 300. Hati-hati jangan sampai tersentuh yang lain karena kecil. Ya, 12 volt, jalur main 12 volt, plus min. Ya, jadi sudah terbaca 12 volt, berarti saya bisa mengkoneksikan terminal-terminal ini. Sebelum saya koneksikan, saya matikan dulu power supply-nya. Ini kabelnya saya pasang. Jadi jalur plus dari power supply warna merah masuk ke sini, hitam ke jalur negatif. Kemudian ground akan saya pasang di posisi sekun ini karena drivernya groundnya ada di sebelah sini. Baik, ini saya geser dulu untuk pemasangan groundnya. Ground sudah terpasang. Kemudian ini out speaker negatif untuk speaker saya pasang. Nanti munculnya di sini negatif untuk speaker ini. Kemudian out positif untuk speaker dari sini. Ini out positif. Jadi nanti ada kabel biru positif untuk speaker, kabel kuning negatif untuk speaker. Seperti ini. Kita akan tes nanti. Dan ini jalur input untuk audio saya pasangkan di sini.
input audionya. Ya, biar tidak, ini untuk input audio. Kemudian jalur power supply saya pasangkan. Agak keras. Oh, belum masuk. Saya pasangkan dulu. Bentar, saya pause ya. Saya siapkan kabel-kabelnya. Ya, kabel-kabel sudah terpasang. Di sini suplai 12 volt sudah terpasang. Hanya yang belum saya berikan adalah input. Input belum saya berikan input audio. Jalur negatif ke driver negatif dan positif ke driver positif. Kemudian out speaker warna biru. Di sini out speaker warna biru. Negatif speaker ambil dari ground body atau elko. Nah, untuk memastikan ground ini harus diukur dulu apakah terkoneksi keseluruhan atau tidak. Jadi titik ground ini saya ambil, terhubung ke body enggak, terhubung ke ground sini, terhubung, kemudian ke CT ke ground input audio, terhubung baik. Berarti semua ground sudah terhubung dengan baik. Sekarang saya akan mengukur untuk DC out dari driver ini. Out speaker yang positif berwarna hijau ini, berwarna biru maksud saya, berwarna biru. Out speaker saya hubungkan ke probe positif. Negatif speaker dari ground kabel berwarna kuning saya hubungkan ke probe negatif. Sekarang menggunakan 12 volt CT saya coba nyalakan. Berapa hasil kira-kira DC outnya? Ya, driver sudah nyala. Di sini menunjukkan pada skala 0,3, berarti angka ukur di skala 300 dibagi 1000. Berarti kalau di sini muncul di angka 75 dibagi 1000, berarti DC output 0,075 volt, tetapi menggunakan tegangan yang 12 volt. Bagaimana nanti kalau misalnya tegangan yang menggunakan 45 volt sesuai kebutuhan dari driver ini? Ya, kita lihat DCO stabil. Saya akan mencoba menggunakan outputnya dengan speaker dan akan saya berikan daya input. Saya siapkan dulu speaker dengan inputnya. Yang jelas secara elektrik baik. Ini hasil ukurnya, saya geser dulu supaya tidak mengganggu. Ya, secara elektris tidak ada masalah. Kita lihat tidak ada yang berasap, tidak ada yang panas di antaranya. Ya, tidak ada yang panas. DCO bagus. Komponen yang lain juga tidak ada yang panas. Ya, saya akan mencoba menggunakan speaker, tetapi
sambil menunggu kita biarkan ini berjalan. Saya tidak akan mematikan, barangkali nanti ada kendala. Saya akan memberikan input beserta outputnya. Jadi sambil menunggu biarkan ini berjalan. Barangkali ada masalah. Selama 1 menit saya meminta waktu kepada rekan-rekan. Apakah dalam waktu 1 menit ini terjadi kendala dengan driver ini? Sambil saya menyiapkan untuk di loudspeaker. Kita perhatikan tidak ada masalah yang terjadi, sepertinya aman-aman saja. Baik, agar tidak membawa waktu, saya stop dulu, saya siapkan untuk loudspeaker dan input audionya. Baik, semua kabel sudah terpasang. Di sini ada kabel speaker, warnanya merah hitam, dan saya koneksikan ke speaker ini. Maaf, speaker yang agak lama. Jadi koneksinya seperti ini. Plus main, saya akan mencoba menyalakan dan menyambung. Jadi untuk out speaker yang positif tetap terhubung dengan multitester seperti ini, masih tetap terhubung. Negatif juga terhubung untuk mengawasi DC output yang barangkali berubah nanti. Tetapi perlu diperhatikan, karena tegangan 12 volt maka musik tidak mungkin akan bersuara lantang dengan beban speaker yang 12 in. Nanti setelah ini tidak bermasalah dengan 12 volt, maka tegangan akan saya naikkan ke 65 VCT. Baik, kita lihat coba speakernya. Ini sudah tersambung, kabelnya sudah tersambung, speaker tidak berdengung, audio input sudah terpasang mono. Saya akan mencoba untuk menyalakan potentiovo. Ya, suara keluar, tetapi volume tidak maksimal, hanya sekitar arah jam 8. Kalau kita lihat mungkin seperti ini, di arah jam 8. Karena apabila saya tambah maka tegangannya drop karena kurang daya yang lebih besar untuk membunyikan speaker. Sejauh ini tidak masalah dalam waktu 5 menit. Ya, musik terdengar dan driver tidak masalah. Ya, itu suara terputus-putus karena kekurangan tegangan. Baik, saya akan menguji driver satunya, tapi tidak perlu saya rekam karena satu ini sudah berhasil. Saya yakin untuk yang satunya pasti berhasil. Saya akan menyiapkan untuk tegangannya lebih besar untuk tes driver ini.
Baik, saya siapkan dulu, saya matikan mitra audio. Saya akan menaikkan tegangan, tetapi sebelumnya saya akan mengukur dulu tegangan output dari power supply. Tegangan CT. Sebelum saya pasang terminalnya, saya ukur dulu. Mudah-mudahan ini terlihat di sini. Ya, ini positif, CT negatif. Coba kita perhatikan jarumnya, mudah-mudahan terlihat. Di jarumnya kita lihat, ya barangkali ini mungkin jelas. Jadi power supply sudah saya nyalakan. Saya akan mengukur positif skala di 300 DC, skala di 300 DC. Berarti nanti saya pembacaannya tegangan dikalikan 1 hasil ukur. Kita coba positif terhadap CT. Keluar 50 volt, 5 ya sekitar 60 ya, sekitar 60. Berarti plus min 120. Jadi tegangan plus min outputnya 120. Tapi output plus dan ground 60, main dan ground 60. Baik, saya matikan, saya pasang dulu untuk terminasinya. Saya matikan dulu. Untuk speaker tetap terpasang, outputnya di terpasang di negatif. Tetap harus diukur DC outnya dari output speaker. Kemudian ini yang jalur positif masuk ke driver positif, saya pasangkan. Tegangan masuk sepertinya, sisa tegangan ke driver. Yang negatif saya pasangkan warna hitam. Ini yang positif ya. Setelah terpasang, speaker belum saya nyalakan. Ini input saya siapkan. Lebih baik saya geser dulu ke atas sedikit ya. Jadi DC out masih akan saya ukur berapa keluarnya. Nanti mudah-mudahan terlihat. Saya letakkan di sini. DC out munculnya di angka berapa. Saya akan menyalakan, mudah-mudahan tidak terjadi masalah karena tadi disuplai 12 volt, terlihat aman ya. Kita perhatikan DC out, angka yang keluar menunjuk ke negatif. Berarti akan saya balik di ukurnya. Out speaker kita ukur DC outnya ya, sangat kecil DC outnya, skala 0,3, DC out sekitar 0,001. Baik, saya akan menterminasikan speaker. Out speaker positif,
Lihat ini warna biru out speaker positif. Tetap saya ukur karena tadi menghasilkan tegangan DC out nya negatif, maka probe ini saya balik supaya pengukuran di alat ukur menunjukkan positif. Baik, saya pindah dulu sambil kita perhatikan di sini DC out nya, sambil kita perhatikan angkanya, nanti jangan sampai terlalu tinggi sehingga membahayakan untuk speaker. Baik, coba inputnya akan saya pasang. Sini input saya pasang. Udah, DC out masih di angka 0,001 ya, aman. Audio akan saya nyalakan dulu. Audio sudah nyala, coba saya volume naikkan. Tenaga keluar. Rekan-rekan, jadi tadi kalau pakai 12 volt tenaga drop hilang pada saat volume di atas jam 8. Nah, sekarang posisi volume arah jam 9 nanti tenaga masih ada. Ini menggunakan tester tanpa box. Kita perhatikan dengan tegangan 120 positif negatif. Saya kecilkan dulu. Dengan tegangan 120 di titik positif dan negatif seperti kita ukur tadi, transistor aman. Kita lihat di driver tidak ada yang panas. Apabila terjadi panas yang berlebih, maka pasti perlu perhatian. Ya, inputnya kencang sekali. Saya juga sampai kaget. Saya akan mencoba memasang dengan speaker yang menggunakan box. Bentar. Jadi ini arah posisi jam 9. Baik, saya akan memasang untuk speaker yang menggunakan box. Saya kecilkan dulu. Speaker ini saya lepas. Saya pasang speaker yang menggunakan box sama 12 in. Kita coba lihat hasilnya.
Ya, sudah saya pasang. Setelah terpasang, kita lihat volume sama, arah posisi jam 9. Kita lihat titik putih, tetapi suara berbeda dengan tanpa box. Kita lihat jalur speaker ini, kabel biru putih, sini ya, masuk ke sini. Kalau kita perhatikan, apabila volume kita naikkan, ini arah jam 10, ini tanpa tone control atau apapun, ini bypass langsung dari input audio langsung ke power langsung ke speaker. Kita ulang lagi. Saya akan naikkan volume jam 12. Satu lagu habis, kita lihat apakah ada suara dengung. Ya, dekat dengan speaker baru terdengar suara dengung, jarak hilang. Baik, kita perhatikan noise atau dengungnya. Baik, rekan-rekan bisa menilai sendiri bagaimana hasil dari monoblock ini setelah kita tes dari awal, dari nol, dari merakit sampai dengan hasil akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan audio yang sedang merancang untuk membuat power amplifier dengan monoblock seperti ini. Dan saya harapkan ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan. Tetap like dan subscribe-nya saya harapkan, dan video yang kedua ini untuk pembuatan monoblock saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.